mengenai teknologi digital. Yang pertama yaitu mengenal teknologi digital. Teknologi digital menjadi salah satu penentu dalam perkembangan kehidupan manusia. Banyak perubahan yang dihasilkan ketika teknologi telah berubah menjadi digital. Apa sebenarnya teknologi digital itu? Yang pertama, pengertian teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang sistem operasi yang berjalan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerasi. Pada dasarnya teknologi digital hanyalah sistem penghitungan cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Sistem digital menggunakan kode 1 dan 0 yang dikenal bilangan bit, merujuk sebuah digit dalam sistem angka yang angka bina. Contoh angka 10.100 memiliki 5 bit. Binar ini yang digunakan sebagai penyimpanan dan komunikasi informasi. 2. Teknologi digital dalam proses transmisi data. Transmisi menurut KBBI adalah pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seorang kepada orang atau benda lain. Nah, adapun data yaitu keterangan atau informasi dalam berbagai bentuk seperti tulisan, suara, gambar diam, gambar bergerak, tulisan, dan sebagainya. Jadi, transmisi data adalah proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Berikut contoh peralatan melakukan transmisi data secara digital. Yang pertama atau A, ada telepon seluler. Telepon seluler atau biasa disebut ponsel adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi secara dua arah. Ponsel hampir mirip dengan telepon konvensional yang memakai kabel. Perbedaan antara keduanya adalah dalam hal bentuk dan kepraktisan. Ponsel tidak memerlukan kabel dan dapat dibawa dengan mudah. Adapun telepon kabel sulit dipindahkan pada jarak yang jauh karena terhubung dengan kabel jaringan telepon. Pembahasan lebih detail tentang ponsel akan disajikan dalam bab kedua. Yang kedua adalah komputer terhubung ke jaringan. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerjasama, dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Di dalam sebuah komputer, memori adalah urutan bit yang dinomori atau sel. Tiap-tiap sel berisi sepotong kecil informasi menjadi perintah bagi komputer. Memori komputer menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka binar. Informasi yang belum berbentuk binar akan dipecahkan atau encoded dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Sebagai contoh, huruf disimpan sebagai angka desimal 70 atau angka binar menggunakan salah satu metode pemecahan. Instruksi yang lebih kompleks bisa digunakan untuk menyimpan gambar, suara, video, dan berbagai macam informasi. Informasi yang bisa disimpan dalam satu sel dinamakan sebuah bit. Tulisannya BYT. Nah, jika komputer terhubung ke jaringan baik lokal maupun interlokal, proses transmisi datanya pun dilakukan secara digital. Teknologi digital dalam proses penyimpanan data. Penyimpanan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali atau digunakan kembali. Data-data yang disimpan dapat berupa gambar diam, gambar gerak, suara, tulisan, dan sebagainya. Alat penyimpanan data atau dalam istilah komputer dikenal sebagai computer data storage, merujuk kepada media penyimpanan massal. Bentuknya bisa berupa cakram optis, beberapa bentuk media penyimpanan magnetis seperti halnya hard disk, dan tipe-tipe penyimpanan lainnya seperti yang lebih lambat daripada RAM tetapi memiliki sifat lebih permanen seperti flash memory.
Beberapa jenis alat penyimpanan data yang cukup populer dalam dunia komputer sebagai berikut. Yang pertama, hard disk. Hard disk atau cakram keras atau hard disk driver HDD atau hard drive HD adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Data yang tersimpan dalam HDD dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Pengolahan data dapat berupa penggandaan, penghapusan, penambahan, pengeditan, dan sebagainya. Sebuah hard disk berbentuk piringan magnetis. Reynolds Johnson merupakan orang pertama kali membuat cakram keras. Hard disk pertama berukuran sangat besar, sekitar 0,6 meter. Cakram keras pertama tersebut terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki atau 0,6 meter dengan kecepatan rotasi mencapai 1200 rpm atau rotation per minute dengan kapasitas penyimpanan 4,4 MB. Cakram keras zaman sekarang sudah ada yang sebesar 0,6 cm dengan kapasitas 750 GB. Kapasitas tersebut cakram keras saat ini mencapai 3 TB dengan ukuran standar 3,3 inci. Beberapa fungsi dari komponen hard disk. Yang pertama, spindle yang merupakan cakram plater yang berputar. Kecepatan spindle dalam memutar cakram magnetik sangat mempengaruhi kecepatan transfer data. Semakin cepat berputarnya, maka proses pembaca juga semakin cepat pula. Yang kedua, read atau write head yang berfungsi membaca data dalam plater. Head ini terletak di atas cakram plater. Terdapat jarak antara head dengan plat cakram tersebut. Jarak ini bertujuan agar hard disk kalian tidak cepat rusak karena gesekan head atau plat. Yang ketiga, plater yang berbentuk plat tipis. Plat tersebut digunakan untuk menyimpan data pada komputer secara permanen. Cakram tersebut bulat ini berputar ketika data dibaca. Terdapat jarak antara head dengan plat cakram tersebut. Tujuannya agar untuk menjaga data. Setiap plat cakram memiliki ukuran berbeda. Yang keempat, ekuator. Ekuator merupakan lengan bergerak mengatur perputaran pada spindle. Komponen ini berfungsi sebagai pengawasan dalam pembacaan data pada hard disk. Yang kedua, flash disk. USB flash drive adalah alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Kadar kilat USB biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. Besarnya kapasitas flash disk ini tergantung dari teknologi memori kilat yang digunakan. Pergerakan kilat USB memiliki banyak kelebihan dibanding alat penyimpanan data lainnya. Alat ini lebih cepat, kecil, dengan sumber yang besar kapasitasnya. Selain itu, flash disk lebih dapat diandalkan karena tidak memiliki bagian yang bergerak seperti disket. Namun pergerakan USB juga memiliki umur penyimpanan data yang singkat. Biasanya ketahanan data pada pergerakan USB rata-rata 5 tahun. Kelemahan ini disebabkan oleh memori kilat yang tidak digunakan bertahan lama bandingkan dengan cakram keras atau HDD yang memiliki ketahanan data hingga 12 tahun, dan CD atau DVD berkualitas dapat bertahan selama kurang lebih 15 tahun jika cara penyimpanannya benar.